Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Wulirut, mahasiswi Farmasi Universitas Padjadjaran, Angkatan 2018, NPM 065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek yang menjadi salah satu pemenuhan tugas UAS mata kuliah Manajemen Supply. Pengadaan sediaan farmasi maupun alat kesehatan merupakan proses penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun apotek yang didapatkan dari pemasok. Dalam suatu proses pengadaan, penting untuk mengetahui distributor yang sesuai. Pada proses pengadaan pun dibutuhkan surat pesanan atau SP. SP untuk narkotik berlaku untuk satu jenis obat dan dibutuhkan sebanyak 3 rangkap. Surat pesanan untuk psikotropik berlaku untuk lebih dari satu jenis obat dan diperlukan juga surat pesanan untuk OOT dan prekursor. Adapun kriteria bahan obat antara lain vital, esensial, dan normal. Kriteria-kriteria bahan ini akan mempengaruhi penyerapan penggunaan, di mana penyerapan penggunaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu fast moving dan slow moving. Proses pengadaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu konsinyasi, pembelian, sumbangan, grant, hibah, ataupun produksi sendiri. Proses pembayaran pada pengadaan dapat dilakukan dengan metode konsinyasi, kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan produk pada apotek untuk dijual, sehingga apotek hanya membayar yang sudah terjual saja. Contohnya adalah vitamin dan suplemen. Yang kedua adalah cash on delivery. Pesanan dibayar saat barang sudah sampai di tempat tujuan. Pembayaran dilakukan dengan kurir. Yang ketiga adalah kredit, membayar barang dengan jangka waktu yang telah ditentukan 21 hari dan TTK harus mengingatkan PSH atau apoteker untuk membayar 2 hari sebelum sales datang. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, mutu, jumlah, waktu penyerahan, serta harga sesuai kontrak atau surat pesanan. Pada proses penerimaan juga diperiksa kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan dengan cara menggunakan surat pesanan, memeriksa kondisi fisik juga, kesesuaian waktu penerimaan, dan membuat juga berita acara penerimaan. Setelah dilakukan proses penerimaan, dilakukan proses penyimpanan. Proses ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kehilangan, kecurian maupun kebakaran. Proses penyimpanan harus diperhatikan supaya mutu barang dan persediaan tetap dalam status baik, serta pelayanan cepat dan tepat, terkait dengan kemudahan pencarian barang. Ruang penyimpanan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu mudah diakses, kemudian ukurannya harus memadai, tingkat manfaatnya optimal sebagai tempat penyimpanan, dan mempunyai alat komunikasi, sistem pengairan baik dan bebas banjir, dan memiliki fasilitas yang menjamin terhindarnya dari kerusakan, kehilangan, faktor pengganggu, dan tersedia prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja. Tata letak gudang penyimpanan harus memiliki syarat perpindahannya mudah, pembersihannya mudah, dan letak dan fasilitas harus sesuai. Lokasi gudang penyimpanan harus memiliki syarat akses yang mudah, distribusi mudah, dan ukuran memadai dan juga aman. Adapun jenis barang yang disimpan ialah sediaan injeksi, sediaan oral, sediaan sisostastika, alat kedokteran, bahan berbahaya, dan juga bahan yang mudah terbakar. Penyimpanan di dalam gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu pada suhu kamar 25-30 derajat Celcius atau pada suhu sejuk 1 15-25 derajat Celcius, yaitu di ruangan yang ber-AC, atau pada sejuk 2 8-15 derajat Celcius atau di cool box,
atau pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius di lemari pendingin. Untuk bahan yang mudah terbakar harus disimpan di dalam gudang tahan api dengan alat pemadam kebakaran. Dan untuk narkotika disimpan dengan syarat yang khusus. Ada beberapa sediaan farmasi yang harus diberikan penandaan khusus, yaitu LASA atau Look Alike, Sound Alike. Obat-obatan ini memiliki kemasan yang mirip dan sulit untuk dibedakan. Maka obat-obatan ini tidak boleh ditempatkan berdekatan dan harus diberikan penandaan yang khusus. Yang kedua ialah high alert atau waspada yang tinggi. Obat-obatan ini merupakan obat-obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius, dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Maka, obat-obatan ini harus diberikan label high alert dengan warna yang mencolok, dan penyimpanannya terpisah. Adapun metode penyimpanan yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan bentuk sediaan, alfabetis, kelas terapi, atau first in first out, ataupun first expired first out, di mana first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO merupakan penyimpanan berdasarkan yang pertama kali masuk atau berdasarkan kadaluarsa obat. Penyimpanan khusus dilakukan pada jenis sediaan farmasi berikut. Yang pertama, X-ray film. Suhu maksimal penyimpanan adalah 20 derajat Celcius, kelembapan maksimal 60 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, jauh dari bahan kimia, tidak ada tekanan mekanik, disimpan tegak, tertutup, dibuka saat gelap. Metode penyimpanannya adalah FEFO. Selanjutnya, sitostatika. Sitostatika disimpan di dalam lemari khusus yang memiliki fasilitas untuk mengatasi tumpahan atau di wadah plastik tertutup rapat dan kuat. Tempat simpan ditandai logo sel membelah warna ungu, letak sejajar mata atau lebih rendah, dilengkapi dengan MSDS. Kemudian vaksin. Vaksin disimpan pada suhu dingin atau 2-8 derajat Celcius, terlindung dari matahari langsung, tersedia vaksin vial monitor untuk mengetahui paparan panas yang tertempel pada setiap vial vaksin. Kemudian reagensia. Reagensia disimpan pada suhu maksimal 30 derajat Celcius. Di lemari yang bukan kayu, ruangan harus dingin atau ber-AC dengan exhaust fan, sirkulasinya baik, ada ventilasi menuju ruang asam atau keluar ruangan. Yang terakhir adalah narkotik atau psikotropik. Disimpan di lemari berpintu dan kunci ganda dan diawasi petugas khusus dan ada pencatatan kartu stok. Secara spesifik, syarat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor ialah sebagai berikut. Lemari khusus untuk narkotika atau psikotropika dan prekursor tidak mudah berpindah dan kuncinya harus ganda. Dinding dan langit ruang dan lemari penyimpanan terbuat dari bahan yang kuat. Jendela dan ventilasi ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan jeruji besi. Kemudian, kunci ruangnya khusus dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau petugas yang berwenang. Kemudian, ruang tidak boleh dimasuki tanpa izin penanggung jawab. Dan, ruangan dan lemarinya disimpan di tempat yang aman dan tak terlihat. Penempatan dalam penyimpanan dapat dilakukan dengan fixed location, yaitu tempat penyimpanan sama pada setiap obat, atau float location, yaitu tempat penyimpanan dapat dibagi menjadi beberapa gudang, atau semi-float location, yaitu kombinasi tetap, fixed, dan float location. Mutu penyimpanan obat di gudang apotik memiliki indikator sebagai berikut, yaitu persentase ketidaksesuaian barang antara fisik di gudang dengan pencatatan di kartu stok, atau turnover ratio atau TOR, stok mati, persentase barang yang akan expired, persentase barang rusak, kesesuaian sistem distribusi obat FIFO dan FEFO, dan kesesuaian suhu penyimpanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih.